Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rida Sarwono, SSN MPD. Saya adalah dosen tetap di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, Gupi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Dalam bidang pengajaran ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima indikator penilaian, dan yang keenam adalah video pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pendidikan seni rupa yang memiliki bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebagai bagian dari kurikulum pengajaran, mata kuliah pendidikan seni rupa membahas tentang konsep dasar pendidikan, teori perkembangan anak dan implikasinya, kemudian unsur dan prinsip seni rupa, ragam karya seni rupa di sekolah dasar, kemudian teknik dan media berkarya, apresiasi dan evaluasi karya seni rupa, kemudian perencanaan pembelajaran seni rupa di SD, membahas juga tentang strategi dan model pembelajaran seni rupa, dan seni rupa sebagai sarana pendidikan karakter. Kompetensi pendidikan seni rupa yaitu mencakup konsep dasar pedagogik, didaktik, metodik dalam pembelajaran seni rupa di SD, kemudian merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran seni rupa yang kreatif, inovatif, dan kontekstual. Kemudian mengaplikasikan keterampilan melukis dalam konteks pendidikan dasar. Kemudian menunjukkan sikap kreatif, estetis, dan menghargai keragaman budaya melalui karya seni rupa. Kemudian mampu berkolaborasi, berkomunikasi, dan menunjukkan etika profesi dalam pembelajaran seni rupa di SD. Yang kedua adalah cakupan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar seni rupa dan urgen dalam pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan berbagai teknik dasar seni rupa, menggambar, melukis dengan ekspresif, estetika, dan ketekunan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang RPP, pembelajaran seni rupa berbasis kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menampilkan sikap apresiatif terhadap karya seni rupa siswa dan seniman lokal atau nasional. Yang kelima adalah mahasiswa mampu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran seni rupa secara objektif dan reflektif. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi, dan yang ketiga adalah metode praktek langsung. Dalam metode pembelajaran ceramah, saya selalu mengkaitkan kepada mahasiswa terkait dengan materi pendidikan seni rupa. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan melakukan diskusi. Dirasa sudah cukup pertanyaan dari mahasiswa, saya akan memberikan kesimpulan serta umpan balik kepada mahasiswa. Pembelajaran dengan metode diskusi sebagai bahan diskusi, mahasiswa diharuskan untuk mengusung atau mengangkat tema terkait dengan pendidikan seni rupa di SD yang sedang terjadi saat ini atau yang sedang tren. Kemudian dalam diskusi tersebut mahasiswa diberikan kesempatan, kebebasan untuk mengembangkan pemikiran terkait dengan tema diskusi, dan saya selaku dosen berperan sebagai fasilitator dan pemandu diskusi dan memberikan umpan balik sehingga pembelajaran dengan metode ini bisa menjadi menarik, efektif, dan menyenangkan.
Sedangkan pembelajaran praktek langsung, mahasiswa melakukan praktek menggambar secara langsung dengan menggunakan berbagai macam media yang sudah dipelajari pada materi-materi yang lalu. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran, saya berpedoman kepada rencana pembelajaran semester yang sudah dirancang dan disetujui oleh universitas. Khusus tentang mata kuliah pendidikan seni rupa yang saya ampu, terdiri dari yang pertama adalah pengertian tujuan pendidikan seni rupa. Yang kedua adalah definisi, fungsi, dan ruang lingkup seni rupa di SD. Yang ketiga adalah jenis karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Yang keempat adalah menggambar alam sekitarnya. Yang kelima adalah menggambar bentuk sederhana dengan teknik dan media yang tepat. Yang keenam adalah melukis menggunakan media krayon dan pastel dengan tema. Yang ketujuh adalah melukis menggunakan media cat air dan cat akrilik dengan tema. Yang kedelapan merancang tujuan dan indikator pembelajaran seni rupa. Yang kesembilan adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran kreatif dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak di sekolah dasar. Yang ke-10 adalah menyusun alat dan media pembelajaran seni rupa berbasis proyek. Yang ke-11 adalah melakukan analisis sederhana terhadap karya seni rupa anak dan seniman. Yang ke-12 adalah apresiasi secara lisan atau tulisan atas karya yang dibahas yang bersifat kritik atau apresiasi yang membangun. Yang ke-12 adalah menyusun instrumen penilaian hasil karya seni rupa siswa. Yang ke-14 adalah melakukan penilaian formatif dan sumatif pada proses pembelajaran seni rupa. Untuk selanjutnya tentang indikator penilaian. Dalam indikator penilaian ini saya menggunakan 4 standar penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, di mana kehadiran ini dengan bobot 20%. Yang kedua adalah tugas dengan bobot nilai 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot nilai 30% dan ujian akhir semester dengan bobot nilai 30%. Di dalam pemberian nilai untuk mahasiswa, saya selalu memperhatikan 2 hal ini. Yang pertama adalah soft skill. Soft skill adalah meliputi sikap dan keaktifan mahasiswa di dalam proses perkuliahan. Yang kedua adalah hard skill. Hard skill ini meliputi kehadiran, kemudian tugas yang diberikan dosen, kemudian UTS dan UAS. Dan selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran mata kuliah pendidikan seni rupa. Dalam hal ini materi yang akan saya sampaikan di video adalah materi gambar bentuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai materi di pertemuan ke-7 gambar bentuk, mari kita mulai dengan berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai ada yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah, berarti hadir semua. Nah, hari ini sebelum nanti praktek menggambar akan saya berikan materi terlebih dahulu agar pemahaman tentang gambar bentuk bisa maksimal. Baik, sebelum mulai materi ada beberapa indikator dalam penilaian gambar bentuk. Yang pertama aspek pengetahuan kognitifnya, kemudian aspek keterampilan psikomotorik, aspek sikap afektif dan aspek refleksi. Dari aspek-aspek itu apa yang akan Anda pelajari atau apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama aspek pengetahuan kognitifnya, Anda akan memahami konsep gambar bentuk, kemudian menjelaskan prinsip cahaya dan bayangan dalam gambar bentuk, kemudian mengidentifikasi unsur seni rupa dalam gambar bentuk itu berupa
berupa apa saja. Indikator aspek keterampilan psikomotorik, jadi Anda akan menggambar dengan ketepatan proporsi dan bentuk objek yang ada, kemudian ketepatan perspektif dan sudut pandang, kemudian keterampilan arsiran dan kepercayaan, kemudian yang selanjutnya kebersihan kerapian hasil gambarnya, yang kelima adalah penguasaan media gambar. Kali ini kita menggunakan media gambar berupa kertas gambar dan pensil. Kemudian selanjutnya indikator aspek sikap. Jadi di sini Anda disiplin dalam mengerjakan tugas karena penggambar itu tidak bisa disambi-sambi, jadi harus pengerjaannya tepat waktu, kemudian tanggung jawab terhadap apa yang Anda miliki, alat dan bahan, kemudian memberikan apresiasi terhadap karya sendiri dan orang lain, kemudian semangat dalam belajar dan eksplorasi. Eksplorasi di sini adalah apa yang nanti Anda pelajari tentang aspek-aspek yang lain. Kemudian indikator aspek refleksi, Anda dapat menjelaskan ide dan proses dalam kerja menggambar bentuk. Yang kedua, refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan karya Anda sendiri. Jadi Anda nanti merefleksi apa sih kekurangan di gambar saya, kemudian nanti akan direfleksi dengan teman yang lain. Sedangkan nilai penilaian bobotnya adalah pengetahuan konseptual adalah 20%, kemudian keterampilan teknis hasil karya dalam menggambar itu 50%, sikap dan etika studio itu 20%, dan yang terakhir presentasi dan refleksi itu 10%. Sedangkan metode pembelajaran yang kita lakukan di dalam menggambar bentuk ada 7. Yang pertama ceramah, demonstrasi, nanti Anda akan mendemonstrasikan gambar bentuk, kemudian observasi langsung, eksperimen. Di sini Anda akan dituntut untuk mencoba teknik baru. Anak-anak nanti saya sampaikan ada beberapa teknik Anda menemukan yang baru, silakan Anda gunakan. Kemudian yang kelima, project learning, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab dalam Anda membuat karya. Dan yang keenam, peer teaching kolaboratif, yaitu mengembangkan kerjasama dan pembelajaran antar mahasiswa. Anda boleh melihat, jadi saling bertukar ilmu. Jadi satu nggak tahu arsiran dan sebagainya, nanti silakan Anda yang sudah tahu memberikan contoh-contoh. Kemudian yang ketujuh, refleksi dan portofolio. Portofolio adalah kerja Anda dari waktu-waktu, nanti dari hari ini sampai pertemuan yang berikutnya nanti akan dilihat. Sedangkan capaian pembelajaran yang diinginkan adalah yang utama mengidentifikasi prinsip dan teknik dasar menggambar bentuk. Yang kedua adalah menganalisis objek nyata dalam karya gambar bentuk. Yang ketiga adalah menghasilkan karya bentuk dengan prinsip pertama proporsi, perspektif, dan pencahayaan. Jadi di dalam gambar bentuk itu ada 3 prinsip. Nah, tujuan dalam menggambar bentuk untuk melatih ketelitian dan pengamatan. Dari pengamatan benda nyata kemudian dipindah ke selai kertas gambar, ini butuh ketelitian dalam pengamatan. Kemudian mengembangkan kemampuan teknis dari mengasih memberikan sentuhan arsiran itu, kemudian membentuk dasar keterampilan melukis. Ini di gambar bentuk ini ada sebelum melukis, ini salah satu bentuk dasar keterampilan melukis. Jadi sebelum Anda melukis yang lain, gambar bentuk itu fondasi di mana ada kepekaan Anda saat memasuki lukisan itu akan lebih maksimal. Yang keempat, menunjukkan kepekaan terhadap ruang, bentuk, dan cahaya. Adapun agenda perkuliahan pada siang hari ini, yang pertama adalah kita mengenal prinsip menggambar bentuk, yang kedua adalah pemahaman konsep gambar bentuk, yang ketiga kita observasi objek nyata, dan nanti ada diskusi, kalau datanya jawab langsung, dan kemudian tugas individu. Nah, dalam menggambar bentuk itu apa saja yang akan kita perlukan? Alat dan medianya adalah yang pertama pensil 2B, HB, 4B, dan 6B. Kemudian kertas gambar ya sekarang A3 saja, A4 saja karena A3 terlalu besar untuk latihan, jadi kita pakai A4. Kemudian penghapus, rautan, kemudian objek nyata ya sudah saya siapkan, nanti pakai botol mineral gitu ya, nanti bisa dilihat, nanti kita tata supaya menjadi gambar yang menarik. Nah, apa sih itu gambar bentuk?
proses menggambar satu objek nyata ini ke dalam kertas sesuai dengan bentuk aslinya. Artinya bentuk aslinya itu ada setiap ini gimana proporsinya supaya ini tepat. Ya, tidak ada yang besar, ada yang kecil, kok kurang panjang, kok pendek. Jadi benda ini yang dinamakan gambar bentuk untuk memindah benda ini menjadi sebuah gambar. Nah, perlu apa? Perlu yang namanya latihan proporsi, kemudian perspektifnya dan tekstur, kemudian pencahayaannya. Nah, kita bahas satu-satu dalam 4 tahap ini. Yang pertama, Anda akan nanti memberikan sketsa dasar, jadi garis dasar sketsa, bentuk sketsa, kemudian pengukuran proporsinya tadi, kemudian teknik arsiran dan penempatan bayangan atau highlight. Gambar bentuk yang mestinya kita pelajari yang pertama bentuknya kubistik. Kalau Anda melihat kubistik itu banyak sekali ya. Apa saja kubistik itu? Bentuk kotak. Yang Anda amati di sekitar sini kan ada kardus, tempat tisu dan sebagainya. Pensil kubistik apa? Bukan. Tempatnya boleh. Kemudian ini bentuknya. Jadi Anda lihat ini apa ini? Kalau Anda lihat kemudian ini kita lihat satu-satu. Ya, ini ada apa namanya? Susu. Ini ini tempat makan kue roti itu. Ini bentuk dari kayu. Nah, ini masih kotak, jadi tidak hanya kardus ini, tapi ini juga ikut silinder dan kotak. Itu bentuk-bentuk yang bisa kita amati benda nyata. Nah, kemudian bentuk silinder. Nah, silinder ini bisa Anda amati nih, botol air mineral yang ini contohnya nanti akan kita gambar. Kemudian bentuk gelas, ya, gelas dengan arsiran ini. Kalau kita melihat ini tambah seger gitu ya. Ini menggunakan pensil dan pensil warna ini. Seperti itu. Jadi ini masih silinder ya. Apa namanya? Ini apa namanya? Kunci ya. Pas dan kunci. Nah, itu bentuk-bentuk yang akan kita gambar silinder. Tapi hari ini kita akan membentuk silinder kubistik nanti pertemuan yang berikutnya. Kemudian prinsip proporsi. Proporsi itu sebenarnya prinsipnya seperti apa? Pembandingan ukuran. Jadi ada seperti ini contohnya. Jadi jangan sampai ini lebih besar dari ini. Proporsinya yang jelas nyata. Kemudian terlihat realis. Gitu ya. Jadi nanti Anda ini referensinya Anda bisa lihat kalau Anda nanti belajar lebih lanjut ini sebagai referensi untuk bagaimana menggambar bentuk yang benar yang sesuai dengan konsep-konsep serupa. Oke, ini contoh proporsi. Jadi antara gambar jeruk ini tepat dengan kotak ini akan tambah. Kemudian kotak ini dengan balok. Nah, sampai ini cahayanya ini bisa seperti ini gitu. Bisa. Nih seperti ini. Jadi balok jangan sampai ini nanti malah jadi galon ini aqua. Nah, ini proporsinya harus jelas. Setelah proporsi tadi apa? Bentuknya silinder, profil, kemudian prinsip perspektif. Nah, ini salah satu bentuk perspektif. Perspektif itu ada dua jenis, yaitu perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Apa yang dimaksud satu titik hilang? Mari kita lihat. Nah, ini yang dinamakan satu titik hilang. Artinya garis bantuan yang Anda gunakan hanya terfokus pada satu titik, lari ke ujung. Ya, lari ke ujung. Ini kan ujung, gambarnya ini, kemudian yang lari ke ujung ini bantuan untuk menggambar bentuk. Jadi kalau Anda menggambar kursi terbalik atau meja ini, bisa saja menggunakan teknik titik hilang, satu titik hilang. Nah, kemudian yang kedua adalah dua titik hilang. Titiknya artinya ini, ini satu titik, ini berarti kan dua titik. Nah, ini dilihat dari bawah atau atas atau depan.
dari bawah. Ini dari depan dan ini dari atas. Kalau kita menggambar lihat dari atas. Nah, itu tadi 2 titik hilang dan 1 titik hilang. Prinsipnya itu. Kemudian yang terakhir adalah teknik asik. Nah, teknik asik ini tergantung nanti pada pencahayaan yang dilakukan. Teknik asik ada beberapa macam-macam. Paralel, silang, titik, dan bebas. Ada yang pakai pointillisme itu. Titik-titik yang gelap ada cahayanya, apa yang gelap di titik-titik. Yang gelap yang di titik. Ya. Oke. Selanjutnya pencahayaan ini sangat penting di gambar bentuk. Anda belajar tentang cahaya dari mana, kanan, kiri, atas, bawah, belakang, bisa dibuat gambar. Ini belajar tentang 3D, 3 dimensi dalam menggambar bentuk. Contoh ini, ya, cahayanya dari samping, ini dari sana, ini dari sini, ini dari sebelah kanan, ini sebelah kanan. Kanannya, kalau ini kirinya kiri belakang, ini kirinya kiri agak depan, ya kan? Sehingga cahayanya akan berbeda. Walaupun sama-sama kiri, misalkan satu kirinya agak ke belakang, satu kirinya ternyata di depan. Nah, itu Anda bisa belajar ini. Contoh ini gambar gelas. Di sini sketch utamanya seperti ini. Nanti kita belajar tentang sketch dengan sebuah pensil, mengukurnya pensil. Kemudian dari sketch diharuskan bentuknya sudah ketemu, lalu bermain aksi supaya nampak bahwa cahaya ini akan kelihatan. Nah, ini awalnya sketsa, kemudian dikasih garis-garis seperti ini, diharuskan lagi, kemudian menjadi seperti ini. Ya, sama dengan yang satu ini gambar pas bunga, di sketchnya awal, kemudian ini perlahan, tidak boleh langsung cepat selesai, dan ini harus tahapannya harus tadi perspektifnya, kemudian cahayanya itu harus belajar. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Nah, seperti ini, kemudian menjadi ini. Yang berikutnya objek-objek ini masih objek silinder, ya, masih objek silinder. Jadi, Anda bisa lihat banyak garis bantu, ya kan? Dalam menggambar itu perlu garis bantu supaya tampak real. Ini garis bantu cahaya di sini sedikit, dan nanti lama-lama ini akan terfokus pelan-pelan. Kemudian ini adalah bentuk realnya. Ini gambar, Anda bisa foto. Ini kalau Anda sudah membuat proporsinya benar, tampak supaya detailnya kelihatan, Anda harus foto. Saat menghasil itu ini harus difoto supaya kelihatan benar. Nah, jangan dari jauh nggak kelihatan, tapi setelah proporsinya tepat, pas, Anda mau berangkat arsip, mau mulai melansir, Anda harus foto ini supaya nanti kelihatan ininya, selahirnya dan sebagainya. Nah, yang kedua, berikutnya ini contoh gambar buah. Tampak real. Jeruk bisa seperti ini sama. Ya. Contoh-contoh, jadi ada silinder, ini masih silinder bentuknya. Nah, ini real, kemudian menjadi sir. Ini belum selesai, jadi masih ada proses penghalusan arsilan. Oke, itu salah satu bentuk yang silinder. Kemudian kalau Anda lihat ini apa ini kainnya? Nah, ada teknik cara ajiran kain. Bagaimana ajiran lipatan kain itu nampak? Seperti ini. Di awalnya Anda lihat sketchnya aja, kemudian di cahayanya dari mana sih? Ya, itu yang utama tadi Anda belajar tentang pencahayaan. Pencahayaannya seperti apa, ini harus diamati betul supaya bisa menjadi bahwa itu tampak real, tampak nyata, tampak nyata. Nah, ini sudah pakai silinder dan kubistik. Tapi ini jenis asiran yang
melintang paralel tadi kasar, masih kasar, menggunakan aksiran kasar. Ada yang nanti teknik jusel, setelah diberikan pensil kemudian lipatan kertas itu digosok-gosok, itu teknik jusel namanya. Contohnya ini lagi, nah ini diharuskan dengan untuk teknik jusel digosok dengan tinta kemudian ditambah lagi. Contoh yang lain, nah ini ya, jadi teknik juselnya ini halus banget. Ini tidak dihasil tapi nanti setelah dihasil digosok dengan kertas ini. Nah, dari yang sudah saya sampaikan mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya apa? Mengapa sih hasil gambar bentuk mahasiswa seiring tampak tidak realis? Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang masih kurang dalam pengamatan. Jadi amati tapi hanya asal tidak detail. Kemudian teknik yang belum dikuasai, bagaimana menggambar antara tutup botol, kemudian ini contohnya lekukan ini berapa bentuknya. Nah, ini nanti menggunakan teknik yang pakai pensil ukurannya supaya nanti tambah real. Kemudian faktor alat media yang mungkin hanya satu pensil ya tidak mungkin sedetail itu tadi. Kemudian waktu latihan memang harus lebih banyak. Nah, saya rasa itu yang tentu bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Sebelum kita praktek menggambar, sebelum kita melakukan praktek, ada yang ditanyakan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Belum ada, sudah mengerti ya? Baik, monggo sekarang kita mulai belajar menggambar bentuk. Silakan alat dan peralatannya dikeluarkan dan mulai nanti menggambar botol ini. Dan nanti ini akan saya beri kainnya ini supaya akan tambah terlihat. Nggak usah harus panahnya nggak usah harus seperti ini, tapi ditampuki aja. Ini yang saya lakukan untuk area ini ya. Nanti saya berikan contohnya. Ini ya, silakan nanti itu. Kita mulai. Bisa silakan hari ini stepnya dulu. Yang penting proporsinya itu kelihatan seimbang dulu. Ini kalau gambar ini landscape atau potret? Nah, silakan Anda tahu ini potret mungkin ada gambar. Aku nggak jadi jadi kok. Ya, kan. Biar kalah kalau udah bisa. Bisa. Kita pakai. Baik, hari ini kita sudah selesaikan tentang menggambar bentuk dan Anda hasilnya step-step sudah kita lalui, sudah jadi. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.